Cek. Selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya untuk membahas bagaimana promil itu agar berhasil. Ya itu ya. Tadi sungguh banyak pertanyaan yang ada di Instagram. Sore tadi saya post, ternyata banyak respon. Dan selamat malam, saya Indah ya, ada Lintang, ada Ida, Rosita, Bu Rosita, halo ya, banyak. Semoga Anda sehat selalu dan kita diberikan selalu kesehatan, kebaikan dan kesejahteraan. Hari ini saya ingin membahas bagaimana kalau mau promil yang supaya berhasil gitu kan, tujuannya kan itu ya. Pemeriksaan program hamil itu ada dua sebetulnya. Pada orang yang belum mempunyai anak itu kita sebut infertilitas atau subfertilitas primer. Yang sudah punya anak tapi ternyata nunggu 5 tahun, tadi ada yang 7 tahun belum punya lagi, itu infertilitas atau subfertilitas sekunder. Nah, yang penting ketika Anda mau program hamil, sebetulnya secara perasaan harus sudah mengetahui apa sih kira-kira penyebabnya gitu ya. Penyebabnya bagaimana tahu penyebabnya, kan belum diperiksa ya, dikira-kira lah perasaan Anda, karena sekarang arus informasi itu begitu banyak sehingga bisa mengira-ngira apa sih yang menyebabkan orang itu sulit hamil. Jadi rumusnya gini, seorang wanita ya, ketika haidnya teratur, terus kemudian nikah, berhubungan suami istri teratur tuh minimal 2-3 kali seminggu loh teratur dia. Ya mau selang sehari juga boleh ya. Tapi kehamilan itu akan terjadi pada masa subur. Jadi kehamilan itu akan terjadi ketika sel telur keluar. Dan umur sel telur hanya 24 jam, sedangkan sperma itu sekitar bisa sampai 3 hari ya, ada yang bisa sampai 3 hari. Jadi sperma bisa nunggu tuh di saluran telur. Jadi apa saja syaratnya dan berapa persen peluang hamil pada tiap bulan? Ukur ya. Kalau kita ukur peluang hamil setiap bulan itu adalah 17% sampai 18%. Ini juga harus mengerti ya, karena Anda akan inseminasi, ada yang bayi tabung, berapa persen sih peluang hamil? Peluang hamil normal secara alami, suami istri sehat, hubungan teratur itu 17% per bulan ya. Kemudian kalau dia inseminasi berapa persen? Kepustakaan mengatakan 17-22% ya, tergantung stimulasinya. Tetapi ini kita bicara statistik ya, rata-rata. Kalau bayi tabung berapa? 30-40%. Jadi orang bayi tabung, orang inseminasi, kemungkinan gagalnya lebih tinggi daripada kemungkinan berhasilnya. Tapi tunggu dulu ya. Orang yang mana? Ini secara statistik. Kalau kita jumlah rata-rata. Nah, untuk Anda misalnya bayi tabung, mungkin saja punya Anda bisa sampai 80% peluangnya. Kumulatif ya. Belum tentu 1 bulan itu. Misalnya di sel telurnya banyak, ada yang disimpan, ada yang karena memang yang bisa dihamili itu adalah embrio atau ketemunya sel sperma dan telur yang haploidi ya, haploidi. Jadi kesimpulannya nanti saya jawab ya kalau setelah saya terangkan ini. Jadi kesimpulannya bagaimana, kenapa ada seseorang sulit hamil atau yang satu gampang hamil.
Jadi kalau kita suami istri hubungan teratur, bulan pertama, 3 bulan pertama tuh peluang hamilnya itu sampai 3 bulan pertama ya 60%, 67%. Ya, jadi tinggi 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya meningkat. 1 tahun itu diharapkan sekitar 85% hamil. 1 tahun pernikahan. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun, 2 tahun misalnya, kemungkinan 90% hamil. Jadi kalau yang nggak hamil di atas 2 tahun itu populasinya tinggal 10%. Ya. Jadi tinggal 10% itu. Ya, jadi harus diketahui statistiknya. Kemudian umur mempengaruhi juga. Umur itu memegang peranan penting karena makin tua umur, ini makin tua umur makin peluangnya makin kecil. Di mana batasnya 35 tahun. Jadi begitu 35 tahun ke atas umur sel telur itu sudah mulai condong. Kemungkinan ada kelainan, kemungkinan ada keguguran lebih tinggi dibanding di bawah 35 tahun. Kalau laki-laki lebih tinggi lagi, biasanya 45-42 tahun masih oke gitu ya. Pada perempuan 35 tahun itu batas krisis adalah 40 tahun. Jadi umur mempengaruhi. Nanti ada yang nanya juga AMH gimana, itu juga pengaruh ya. AMH nanti saya bahas itu ya. Nah, ada yang AMH-nya nih Azaria 3,7. Ini nggak haid sudah 10 tahun, berarti kan ada sesuatu nih ya. Ada sesuatu. Jangan minum yang obat yang itu gitu ya, nggak cocok gitu ya. Nah kemudian apa syaratnya hamil pada wanita nih ya? Syarat hamil pada wanita bagus, ada rahim yang bagus. Tentu hamil akan di sini ya. Ada sel telur yang bagus, ini dihasilkan di sini. Sel telur tiap bulan di sini ditangkap oleh ini, kemudian ketemu sperma tuh udah nunggu di sini. Jadi sperma itu sudah nunggu di sini. Jadi begitu sel telur pecah, kalau buntu hidrosalping yang nggak bisa nangkep, di sini malah racun. Sperma juga mati di sini kalau ada hidrosalping. Ya, jadi nggak akan ketemu, telur nggak akan ketemu kalau hidrosalping. Nah, begitu telur pecah, ini si rumbai-rumbai ini seperti gini nih. Kalau kita lihat ya. Besarnya ya seperti ini, tetapi ini keplek-keplek gitu, dia menangkap begitu telur pecah dengan reaksi kimia dan biologis, dia akan nangkap sel telur, cep aja ditangkap, kemudian ketemu di sini segera, di sini terjadi kehamilan. Nah, kalau dia di sini tidak ada infeksi, jalan terus kehamilan, jalan dari sini ke sini berapa hari? 5 hari, tek sampai di sini 5 hari, 6 hari. Hari ke-6 baru sampai rahim. Nah dalam perjalanan ini bisa terhambat. Kalau ada keputihan, infeksi misalnya. Nggak bisa lewat nih si embrio. Makin lama kan makin besar tuh embrio tuh kan 2 sel, 4 sel, 8 sel. Magol di sini terhalang. Nah tumbuh di sini sebentar, beberapa minggu, pecah, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik di sini ya, di dalam tuba. Kehamilan ektopik 90% terjadi di daerah sini, ya, tuba pas intersisil. Kalau kehamilan ektopik di sini dia lambat karena dia tebal, jadi sedikit-sedikit. Kalau kehamilan ektopik di sini dindingnya tipis, biasanya tiba-tiba pecah. Ibu-ibu itu lagi tidur pecah tiba-tiba bisa pingsan mendadak karena darahnya banyak banget dari sini. Ini yang suka emergency. Ya, kemudian masuk ke sini, kalau dia lancar masuk ini hari ke-6 ditanam di sini. Sampai di sini belum tentu perjuangannya, rahimnya bagus nggak? Kalau ada miom di sini, nah ini saya ada miom, mengganggu penempelan, jadi agak sulit. Apalagi ada adenomiosis nih yang hitam-hitam. Adenomiosis ini udah mengurangi sampai 38% ya dari data-data penelitian yang ada. Nah, ini dikendalikan oleh apa? Oleh otak, oleh pengatur. Makanya jangan stres. Kalau lagi promil jangan stres, kalau bayi tabung stres.
Duh stres, ini udah mahal, takutnya habis ditanam embrio dia dikepit gitu ya. Dikepit takut jatuh embrionya, enggak lah ya. Nah, itu baru yang 3. Tentu syarat lainnya adalah 3. Jadi ada saluran yang baik, ada telur yang baik, ada rahim yang baik. Itu syarat 3. Nah, syarat yang lain adalah sperma yang baik ya, sperma yang cukup gitu ya. Sperma yang cukup. Kalau spermanya nggak cukup ya nggak akan hamil juga gitu ya. Nah, kalau ada 4 komponen itu, 1 dari laki-laki sperma, terus kemudian 3 dari ini, nah itu baru bisa terjadi kehamilan yang baik. Tentu hormonnya harus baik tadi, darahnya harus baik. Kalau darahnya kental juga terpengaruh. Kalau ada autoimun juga dia imunnya terpengaruh. Jadi demikianlah proses kehamilan secara alami. Sekarang bagaimana caranya mendeteksi saya subur atau tidak? Yang paling penting adalah siklus haid. Siklus haid adalah indikator paling mudah mengatakan bahwa dia subur atau tidak. Haid yang baik itu adalah 28-30. Kalau lebih dari 35 hampir pasti nggak bagus. Kurang 23 juga nggak bagus gitu ya. Daerah itulah masih bisa hamil, tapi quality yang terbaik 28-30 di situ. Nah, itu nanti menentukan masa suburnya gimana gitu ya. Saya sudah posting di situ. Untuk yang PCOS, untuk yang endometriosis, untuk yang adenomiosis, untuk yang pemeriksaan dalam rangka 17 Agustus kemarin ya, baru terakhir yang kemarin saya posting di YouTube adenomiosis gitu ya. Itu secara ringkas tetapi rangkuman apa yang sering saya ajarkan pada mahasiswa atau pada waktu bicara seminar, itu rangkumannya gitu ya. Jadi hampir pasti kalau Anda perhatikan dari tanggal 15, 16, 17, 18 itu Anda akan mengerti. Itu udah 60% penyebab dari sulit hamil itu. Ya. Jadi Anda harus belajar itu, coba lihat di YouTube ya. Di YouTube itu mengenai pemeriksaan kehamilan. Mengenai apa itu polycystic ovary syndrome ya, PCOS atau PCO. Mengenai endometriosis, mengenai adenomiosis. Sudah saya bahas secara mendalam di situ. Di samping juga bahan-bahan lainnya sudah saya kemukakan. Nah itulah, jadi kalau promil yang ingin berhasil, Anda harus siap dulu. Persiapan yang paling penting. Persiapan itu, wah saya mau promil, data apa yang pernah punya. Kemudian ingat-ingat, ini penting ya. Anda pernah sakit nggak waktu kecil? Misalnya TBC, pernah TB, itu ingat-ingat pengobatannya berapa lama, terus gejalanya apa, karena kadang-kadang berpengaruh. Tuh. Kemudian pernah operasi apapun di perut harus dibilang. Misalnya operasi usus buntu, operasi apalagi usus ya, operasi yang apalagi operasi kandungan. Kalau misalnya pernah operasi kista atau operasi miom, itu data harus dibawa ketika datang ke dokter agar mudah. Kemudian data apapun ketika ada, data itu harus dibawa. Kenapa? Karena sangat berguna. Oh, itu udah 7 tahun yang lalu, nggak apa-apa. Kita bisa verifikasi. Karena kita data itu adalah membantu, ini nggak usah lagi, ini udah. Nanti kan akan bandingkan dengan pemeriksaan USG transvaginal yang kita lakukan. Jadi ada pembanding. Kalau misalnya ini tiba-tiba, aduh ini ada kelainan sejak kapan? Oh ada data 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu masih bagus kok. Berarti kejadiannya di sini. Berarti cepat sekali nih tumbuhnya gitu ya. Nah, itulah yang penting. Kebanyakan ibu-ibu tuh kadang-kadang tidak memperhatikan hasil pemeriksaan bahwa. Jadi sekarang dan nanti pemerintah sudah melakukan, nanti itu dipeduli lindungi hasil lab kita. Kalau diperiksa di lab atau di rumah sakit tuh kita bisa buka lagi nanti. Mungkin tahun depan aplikasi itu nempel semua ya, seperti kita status vaksin kita gitu ya. Nah kembali lagi, kalau data itu harus betul-betul dipegang. Artinya kalau Anda punya data atau mau promil,
kumpulkan dulu datanya di rumah, kumpulkan dulu di file berdasarkan waktu ya. Syukur-syukur kalau ini lab darah, lab HSG udah dipisahkan, itu memudahkan kita untuk investigasi karena itu akan diverifikasi ya. Apalagi ada AMH dan lain sebagainya ya. Itu akan membantu, apalagi ada hasil AMH, membantu kita untuk secepatnya kita mengambil kesimpulan klinis karena kehamilan klinis itu akan dijumpai setelah kita mengevaluasi ini subur atau tidak. Oh, ini ada masalah, masalahnya ditangani berapa lama gitu kan, karena harus cepat hasilnya itu ya. Nah, ketika kita melakukan program hamil, kita akan dibagi karena target itu 4 bulan selesai ya, target itu 4 bulan selesai. Nah, kalau lewat 4 bulan ada apa nih, nggak bisa selesai gitu ya. Kalau bisa 1 bulan ya selesai. Mungkin juga tidak perlu diobati atau tidak perlu program macam-macam dengan memperbaiki gaya hidup, pola hidup, dan juga ada penyakit yang sering menyebabkan dia sulit hamil. Misalnya nikah. Orang pengantin baru mau nikah itu ada diet dan lain sebagainya, olahraga supaya kelihatan, pakai baju pengantinnya seksi terus menarik gitu ya. Tapi abis nikah, suka nih sama suami, kumpul sering ya, namanya suami istri ya, tidur cepet, abis itu bangun malam makan lagi, terus kita jalan-jalan, namanya tadinya pacaran sekarang bersama, masak bareng misalnya, atau jalan bareng makan, lama-lama tuh orang-orang abis hamil tuh suka nambah berat badannya cepet. Ingat, walaupun kurus, kalau nambah berat badan tiba-tiba nambah 7 kilo dalam 3 bulan misalnya, itu bisa pengaruh kepada ovulasi ya. Itu kadang-kadang ada PCO mendadak gitu ya, jadi tidak ada resistensi insulin. Karena PCO endometriosis itu adalah kelainannya gen ya. Awalnya sudah ada nih, bahannya tuh sudah ada. Ya, seperti Anda orang diabetes ya, bahannya sudah ada. Tinggal sekarang lingkungannya mendukung nggak? Nah, lingkungannya mendukung tuh pola hidupnya itu ya. Oke ya, itu pendahuluan. Kita masih ada waktu nih. Dok, Jialia berhasil terakhir dibilang hormon nggak stabil, haid teratur, sekarang nggak teratur lagi tiap bulan walaupun tetap 7 hari. Jadi kalau haid tidak teratur itu biasanya gangguan hormon, tergantung umur. Nanti ada relevansinya kepada hasil hormonnya. Memang biasanya kebanyakan 90% karena sel telur nggak pecah. Biasanya apa? 95% atau 90% sel telur tidak pecah, penyebabnya PCOS gitu ya. Nah, dari situ biasanya kita lakukan apa sih, koreksi gitu ya. Haidnya misalnya kalau PCOS itu kan tandanya dia haid tidak teratur. Dia lambat, haidnya sedikit. Kalau makin lama biasanya 5-7 hari, makin 3 hari, 4 hari, terus kemudian 2 hari, itu udah lah kemungkinan PCOS, namanya oligomenorrhea ya, oligomenorrhea. Nah, itu lama-lama dinding rahim biasa. Kalau dibiarkan terus dinding rahim makin tebal gitu, tebal, dan juga haidnya tidak teratur. Lama-lama bisa perdarahan gitu ya. Nah, kalau tidak ovulasi, itu telur nggak bisa keluar dari sini. PCO tuh dinding ininya tebel banget ya. Dia nggak bisa keluar telurnya, numpuk di sini banyak. Jadi indung telurnya membengkak ya, sel telurnya kecil-kecil, hormonnya hormon androgen ya. Makanya orang-orang PCO itu mempunyai sexual drive yang lebih tinggi, jadi gairah seksual yang lebih tinggi dibanding yang tidak PCO, karena androgennya banyak di sini. Androgennya banyak dan menyebabkan kadang-kadang bisa bulu. Cuman orang Indonesia di ras kita tidak nampak jelas ya hiperandrogen itu dengan gejala rambut dan lain, beda dengan ras yang lain, tergantung rasnya ya.
tapi sudah terlihat dengan gangguan haid. Yang paling sering adalah jerawat kecil-kecil di punggung. Nah, kalau ada jerawat kecil-kecil di punggung di sini gitu ya, berminyak, itu kemungkinan hiperandrogen. Nah, hiperandrogen itu di sini sel telurnya numpuk banyak tetapi tidak pecah. Akibatnya baru 10 mili, 12 mili tidak pecah, ngepes lagi. Dan itu mengandung kaya akan hormon androgen. Androgen ini jadi racun juga ke sel telur yang lainnya gitu. Nah, ini menyebabkan kualitasnya tidak baik, dan kalau hamil pun kualitas telurnya nggak bagus, bisa keguguran. Oleh karena itu, tadi di pertanyaan juga ada yang 5 kali keguguran, PCOS, tidak hamil-hamil. Ya, kita minggu ini ada 3 pasien. Yang satu hamil ke-5, keguguran 4 kali. Yang satu ketiga, ini lo ingat, satu dari Tasik, satu lagi dari luar kota lah. Kemarin bolak-balik sini kita program itu, kemudian hamil, itu jelas PCOS, hamilnya mudah. Kemudian bagaimana mempertahankannya? Nah, itu saya bilang ini ada obat yang harus di ini, terus darahnya juga agak kental sedikit, diminum. Kemudian obatnya misalnya metforminnya itu dipakai minimal 4 bulan, kalau bisa sampai lahir gitu ya, untuk melihat atau mempertahankan kehamilan, karena itu mempengaruhi. Jadi kenapa sih PCOS, metformin, terus orang diabetes ditanya? Karena sel telur itu membutuhkan insulin growth factor ya. Jadi kalau insulinnya tidak bekerja, nah ini tidak subur ya. Jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, dok, kalau operasi usus buntu di mana mengganggunya? Baru 2-3 hari yang lalu ya, ada orang juga usus buntu itu sudah lengket karena usus buntunya hampir pecah. Walaupun katanya sih belum pecah ya, tetapi di sekelilingnya itu terjadi perlengkatan usus dan juga si tubanya ini ya. Jadi kita salah satu kalau ada operasi usus buntu, apakah usus buntunya pecah atau tidak, itu penting sekali, kata kunci. Kemudian kalau itu kita periksa HSG, sebetulnya dari HSG bisa kelihatan ya, dari HSG. Nah, itu pentingnya riwayat itu akan memprioritaskan pemeriksaan mana yang kita harus dulukan gitu ya, yang harus dulukan. Itu usus buntu. Kemudian ada operasi usus juga, kita ada 2 yang memang waktu kecilnya itu anusnya nggak ada gitu ya, jadi dioperasi ususnya dikeluarkan dari sini, itu juga timbul perlengketan ya. Ada 2 kasus atau 3 kasus pada 6 bulan ini ya, kebetulan dari Pulau Bali itu. Dok, saya flek terus coklat padahal udah laparoskopi endo, karena apa ya? Minta saran apakah itu hormon atau penyakit lain. Nah, ini hati-hati ketika Anda sudah laparoskopi, tanya sama dokternya, bagaimana keadaannya, bagaimana saluran telur saya. Biasanya dikasih foto. Foto itu ada cairan yang biru, namanya methylene blue. Itu selalu tes. Kalau dia bagus tubanya, itu cairan biru kelihatan di sini. Biasanya kita capture dan selalu ada fotonya ini. Jadi kalau di laparoskopi itu rahim ininya ada, keseluruhan ada, sebelum operasi ada, waktu operasi prosesnya juga ada, dilihat sel telurnya keluar atau tidak, saluran telurnya bagus atau tidak. Ini indung telurnya bagus atau tidak, itu akan terdeskripsi, Bu. Kalau udah laparoskopi, coba tanya lagi dokternya. Kalau ada gambarnya itu disimpan, ya. Jadi ada gambar dikasih, itu simpennya 2, simpen fotonya, disimpan, kemudian foto juga ada di elektronik. Kadang-kadang lupa kan, sehingga ketika ketemu dokternya bisa langsung cari pada saat itu juga ya. Sekarang kan dengan teknologi ada handphone gini, tinggal melihat gitu ya. Melihat ada nggak gambar operasinya. Nah, seperti ini saya dapat laporan ya, HSG tadi. Ini dok, ada pasien gini, HSG-nya gini. Oh, saya tahu ini bagus gitu ya.
Ini baru dari lab itu sekarang udah online ke kita gitu ya. Udah online. Nah, ketika ini juga ada apa namanya hasil laparoskopi, apa sih ada kelainan atau tidak gitu kan? Kita bisa lihat gitu ya di sini. Ada di kalau bisa Anda ada di ini baru ada yang kemarin mana ya? Kita selalu gitu ya. Nah baru kemarin juga kita selalu simpen dokumentasi. Ini operasi miomnya sebesar ini misalnya kan. Kita juga ada dokumentasi di ibunya juga ada gitu ya. Jadi perlengketannya di mana kita akan lihat. Jadi memudahkan gitu. Nah kalau Anda lupa dokumen itu seperti HSG tadi disimpan gitu ya, disimpan untuk dilakukan apa namanya operasi. Misalnya ini miomnya segede gini, nah kasih tahu miomnya sebesar ini gitu kan. Itu juga sangat membantu untuk kalau misalnya ke dokter berikutnya gitu ya. Ke dokter berikutnya sampai ukurannya kan selalu dikasih nih kalau operasi gini. Nah, misalnya ukuran segini berapa senti gitu ya. Jadi dokumen itu penting banget gitu ya, penting banget dokumen itu Anda simpen. Dan banyak yang tidak memperhatikan dokumen itu kepentingannya apa gitu ya. Tadi ada yang kirim laparoskopi dari suster, dia pernah di laparoskopi di Kalimantan, kemudian dia kirimkan ke kita. Nah ini laparoskopi itu ya, data-data ini tuh yang kayak gini-gini sangat penting. Nah salurannya telur ini ada pecah sel telurnya apa namanya KET, kehamilan di luar kandungan, ada darah di situnya. Nah, saya ingin berbicara bahwa data itu penting. Apapun datanya bunyi laboratorium, apalagi ada punya AMH. Karena AMH itu menjadi petunjuk juga. Anda mungkin nggak bisa bacanya, tetapi ketika saya baca AMH, oh umurnya berapa? Saya udah bisa menerawang, jadi melihat ini peluangnya gimana, emergency atau tidak gitu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sesuai atau enggak gitu ya hasil pemeriksaan itu. Ini kok berhenti ya? Dok, haid teratur, ada ditemukan polip di rahim. Setelah histeroskopi ada peluang hamil alami, suami terato dok. Ya ada ya. Jadi ada. Tadi kehamilan itu banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang bisa dilihat. Jadi diinvestigasi biasanya kalau 1 atau 2 kali dokter itu udah ketemu, udah pastilah kemungkinan penyebabnya bisa. Dok, kalau ada riwayat orang tua diabetes, apakah kemungkinan ada pengaruh? Tidak ada ya. Jadi kalau orang tua diabetes jadi catatan juga gitu ya, karena kemungkinan PCOS dari kelainan reseptor insulin itu ada gitu ya. Jadi hati-hati juga. Kemudian apalagi? Dok, punten DM saya dibalasnya. Saya tuh gini ya, saya buka DM itu bingung ya. Cari misalnya DM yang ini gitu ya, minta dibalas, saya cari nggak ada karena banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Nah ya DM ini. Apa sih DM tuh gimana sih ya? Ini nih, ini kan. Nih. Yang request. Ini yang mana gitu kan. Saya cari-cari yang namanya itu nggak ada. Kadang-kadang nama dengan di situ berbeda gitu ya. Saya cari-cari gitu kan, sulit gitu ya. Padahal kalau bisa langsung dicari mah bisa gampang gitu ya. Cuman aku nggak bisa nyarinya nih. Udah ganti halaman nggak ada ya udah. Gitu ya. Jadi izatin kalau nggak penting di ini aja nanti
Saya coba pelajari lagi ya. Saya ini sebetulnya rada-rada gaptek juga ya. Cuman bisa motret atau ada unggah ya kayak gitu aja ya. Dok, apakah PCOS atau PCO itu beda? Jadi kalau Anda mengikuti YouTube itu pasti udah tahu lah ada 4 gejala PCOS. Jadi PCO itu kalau pakai sindrom tuh semua gejala ada, ya. Kalau PCO tuh belum tentu, sel telurnya aja atau indung telurnya aja yang PCO, tapi gejala lain nggak ada gitu ya. Biasanya lebih ringan PCO itu dibanding dengan ada sindrom. Waduh, Lebaran hari kedua tidak ada dokter satupun, dan dokter muncul mau visit pasiennya dan istri saya terselamatkan. Anak saya sudah menjadi malaikat kecil, alhamdulillah. Ini gimana sih? Kok nggak bisa maju ya? Nggak bisa maju loh. Tuh. Dok, gula darah 200-an, apa sulit hamil? Ya, jadi gula darah 200 betul-betul harus terkontrol. Jadi orang-orang yang promil dengan gula darah tinggi itu betul-betul harus terkontrol. Habis minum Fertin bisa efek ke sel telur. Fertil kali ya, Fertin. Biasanya efek ke sel telur ya, itu obat untuk memperbesar sel telur. Bu, dok, saya mioma uteri kira-kira bisa hamil atau enggak? Ya tergantung, mioma uteri itu tergantung lokasinya. Kalau lokasinya kecil tapi di sini, nah seperti ini ya, walaupun cuma 1 cm ya nggak bisa hamil-hamil gitu. Tapi kalau 10 cm dia di sini ya bisa hamil karena tidak mengganggu rongga gitu ya. Jadi mioma itu tergantung posisi letaknya di mana, tergantung besarnya ya, gitu. Untuk yang ingin bayi tabung dari dokter lihat daerah dan rutinitas kerja gimana dok? Gimana sih? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Untuk yang ingin bayi tabung dari lihat daerah dan rutinitas kerja gimana dok? Aduh, saya nggak ngerti ya. J Kang 420, saya pertanyaannya nggak ngerti. Coba diulang. Dok, saya sedang terapi tapros 3 bulan. Pada suntikan ketiga selang 1 minggu setelahnya saya haid. Apakah itu wajar? Tidak wajar. Jadi kalau dia 3 kali biasanya tuh obat-obat seperti itu tuh ada gradasinya ya, bagus atau tidak. Tapi yang Anda sebutkan biasanya nggak ada masalah. Haid saya tidak teratur, dikasih obat Nerolut, sekarang nggak lancar lagi dok ya. Jadi kalau haid tidak teratur seperti itu, kita harus mencari penyebabnya. Kalau obat-obatan yang diberikan ini adalah obat yang pemancing aja sekali, tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Yang paling penting adalah penyebabnya apa. Misalnya kalau sel telurnya tidak ovulasi ya, ovulasinya dipicu gitu ya supaya terjadi ovulasi. Jadi obat-obatan seperti itu, misalnya tidak haid dikasih itu jadi haid, itu hanya sementara. Kalau penyebabnya nggak dicari atau nggak diselesaikan ya bisa berulang gitu ya. Bartolin itu di luar Bu, bagaimana AMH nilainya tidak turun terus? Jadi memang akhir-akhir ini AMH itu menjadi parameter ya untuk melihat kesuburan seseorang. Dan sejak mungkin setahun ini saya memakai parameter itu untuk quality control ketika akan operasi. Karena semua pustaka kalau endometriosis atau operasi di rahim itu bisa menurunkan AMH. Karena itu harus hati-hati. Dan sebagai quality controlnya, pertanggungjawabannya kita biasanya bukan setelah operasi, sebelum operasi kita periksa dulu gitu ya. Nah, karena dari pengaruh operasi itu bisa menurun, tapi jangan turun drastis gitu ya. AMH itu terlampau tinggi juga jelek. Jadi AMH normal itu tergantung umur, tergantung ya. Jadi range normal itu 1,2 sampai 4,6.
Tergantung satuannya Bu, ada berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau dia 0, itu peluang hamilnya menandakan AMH itu menandakan kuantitas dan kualitas. Makin tinggi AMH misalnya di atas subuh, kuantitasnya banyak, kualitasnya juga nggak bagus kalau makin tinggi sekali. Kalau rendah sekali, udah pasti kualitas kuantitasnya juga nggak bagus gitu ya. Nah, yang bagus tuh berdasarkan umur, sedang-sedang saja gitu kan. Nah, ada untungnya yang PCOS itu. Kalau orang PCOS itu nggak punya anak, walaupun umurnya 40 tahun, dia sel telurnya tabungannya masih banyak. Jadi kalau kebetulan AMH-nya tinggi, umurnya 40 tahun, peluang hamilnya ketika di bayi tabung juga lebih besar gitu ya. Nah, hanya ya itulah, nanti ada strategi tergantung klinik, tergantung dokternya yang menerapkan strateginya bagaimana. Saya sering bicara bahwa tujuannya sama tetapi bisa berbeda dalam penyampaiannya ya, dalam jalan pemeriksaannya atau juga penanganannya. Dok, apakah operasi rekanalisis tuba fallopi ada? Jadi rekanalisasi sudah ditinggalkan Bu, nggak usah rekanalisasi karena angka keberhasilannya rendah. Nah ini baru jalan lagi. Dok, saya flek 2 tahun divonis. Terima kasih dokter, saya selalu doakan dokter sehat. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih ya, ada yang sering mendoakan saya, mudah-mudahan sehat karena ya di ujung usia yang sudah tua ini saya harus bermanfaat untuk orang ya, sudah tidak memikirkan untuk kehidupan sendiri, udah insya Allah cukup gitu ya. Nah sekarang bagaimana bermanfaat untuk orang ya, manfaatnya ya seperti ini, mudah-mudahan orang yang bermanfaat karena ada juga yang suka, ada yang tidak ya. Jadi kontroversi juga sih, abu-abu juga dokter bermedsos ini, mohon maaf ini ya. Ada yang dibilang dokter bermedsos itu promosi. Oh, saya bilang kalau saya promosi buat apa promosi? Pasiennya aja sudah banyak gitu ya, dan sudah tidak butuh lagi dari segi materi itu nggak begitu ini gitu ya. Nah tapi ingin bermanfaat gitu ya. Nah itu aja, cuman motivasi saya ingin bermanfaat aja. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan terus nempel di media sosial itu bisa diulang lagi gitu ya, sehingga yang paling penting adalah menyadarkan wanita atau kita untuk mencegah jangan sampai penyakit itu timbul ya, seperti PCOS dan lain sebagainya. Itu nggak perlu terjadi karena kalau ada gangguan itu dibiarkan, lama-lama gangguan lain, jadi kayak lingkaran setan gitu, makin susah, makin lama makin sulit gitu. Oleh karena itu yang paling gampang mencegahnya. Sekarang pemerintah juga lebih banyak mencegah gitu ya. Ya, olahraga yang baik apa untuk PCOS? Jadi untuk PCOS ini yang paling penting Anda perhatikan berat badan, kemudian lingkar perut, itu penting juga ya, lingkar perut. Kemudian dibanding tinggi badan gitu, berapa dihitung BMI-nya. Nah olahraga 30 menit, 40 menit rekomendasi dari WHO itu cukup ya, tetapi keteraturan itu yang penting. Hanya memang males. Kemarin saya tekad mau olahraga bisa gitu, tadi pagi aduh kok capek ini, apalagi besok saya mau rapat ya, malam minggu mau rapat, harus bikin bahan, ini belum bikin bahan juga, hari minggunya bicara. Nah ini yang mengganggu ya. Dok, sebaiknya metformin dalam seminggu berapa hari? Di dalam itu adalah memang 3 kali ya, tetapi kan metformin itu nggak nyaman, mual gitu. Jadi kita 2 kali ditambah yang lain, ajuvan lain yang tidak mual, biasanya kita tambah herbal gitu ya, sehingga bisa tercapai dosis yang diinginkan. Kemudian juga ada yang banyak menanyakan mengenai hidrosalping. Hidrosalping itu adalah racun, saya sering berkali-kali sudah diceritakan
Coba kalau yang ada masalah, lihat lagi ke belakang di postingan. Itu udah semua sih sebetulnya. Ya, jadi apa namanya? Di ini udah nikah selama 10 tahun, suami saya belum punya sudah punya anak 2, tapi sekarang ada azoospermia, dan penyebabnya apa, kalau bayi tabung berapa persen keberhasilannya. Ini penting juga pertanyaan Anda ya, memang harus kita jawab berapa persen. Azoospermia itu tergantung ya, sperma itu laki-laki tergantung FSH. Kalau FSH-nya di atas 13 keberhasilannya kecil banget. Jadi kalau di atas 13 walaupun bisa diturunkan, tetapi hasil kita spermanya selalu kualitasnya kurang baik, sehingga angka keberhasilannya rendah. Nah, kalau seperti itu sebaiknya ya adopsi aja, nggak usah di ini ya, walaupun bisa diusahakan gitu ya, tapi angka kehamilannya kecil banget di klinik kita ya, nggak tahu di klinik lain. Tetapi secara literasi itu memang agak sulit karena kualitinya. Tapi kalau azoospermia FSH-nya normal, ya normal itu di bawah 9 lah ya, itu keberhasilannya hampir sama dengan sperma yang normal gitu ya. Itu yang jadi apa namanya, bulan Juni sempat dikuret karena hamil BO. Kalau untuk program hamil bagusnya kapan jadwal dia? Nah, jadi kalau dia blighted ovum ya, perhatikan Anda tadi juga balik lagi berat badan, tinggi badan, penyebabnya apa, haidnya teratur atau tidak, dan lain sebagainya. Akan dicari penyebabnya. Terus lihat tiroidnya ya. Saya masih ingat itu ada postingan saya yang banyak juga di ini. Jadi memang kalau perempuan tuh selalu di gini, leher. Anda nggak, kalau Anda ada membesar, karena ini pakai jilbab ya, ada membesar, itu harus lapor, karena itu mengganggu kehamilan, mengganggu siklus haid, tiroid ya, ada hormon tiroid, hipotiroid, jadi harus lapor. Nah itu. Prof, izin bertanya, apakah perbedaan hidrobasis dan HSG lebih baik? Tindakan apa yang dilakukan untuk wanita yang haidnya lancar dan tidak didiagnosa? Jadi bukan hidrotubasi kalau sono HSG ya. Kalau sono HSG kan bisa kepantau. Yang penting persiapan sebelum HSG dan hidrotubasi. Orang keputihan kan nggak bisa karena ada kuman di situ bisa masuk. Oleh karena itu ketika mau di HSG apakah memerlukan profilaksis antibiotik atau tidak, nanti tanya sama dokternya. Jadi Anda juga bisa bertanya, dok, saya perlu ada antibiotik profilaksis atau tidak ya untuk mau HSG. Kadang-kadang ada yang diperlukan, ada yang tidak gitu ya. Dok, metformin sebaiknya 3, udah tadi ya, metformin 3 kali. Hamil kembar hasil HSG sperma, saluran tubuh jadi sulit. Dok, miom 6 saya sudah harus diangkat nggak? Nah, miom itu masih pro dan kon ya, di mana letaknya. Kalau letak itu jelas lah tidak pro kon lagi ya. Kalau dia di mulut rahim, tapi ukuran itu 3-4 cm ya. Di dunia itu mau bayi tabung apakah diangkat atau tidak, itu dan pro kontra, ada yang setuju ada yang enggak gitu ya. Sebetulnya tergantung dia mendekati, kalau mendekati dinding rahim ini harus diangkat. Walaupun baru 3 cm tapi dia mendekat ke sini gitu, menonjol ke sini ya, itu akan mengganggu proses kehamilan kalau ingin anak ya. Antar BK tuti. Dok, buka konsul online enggak? Ayo buka konsul online. Iya, enakan konsul online ya sekarang, konsul online konsul online 10 menit gitu kan, atau 15 menit ya.
Saya ada sih telemedicine, cuman kadang-kadang aktif atau tidak gitu ya, karena datanya kadang-kadang sulit diminta data pendahuluannya gitu. Adenomiosis AMH 0,6, haidnya normal. Apa ini? Tadi nilai acuan AMH sudah ya, udah dibahas. Nah, ini mohon maaf ya, jadi saya juga ada operasi emergency ini jam 8.30. Ini kebetulan juga sejawat. Kemudian udah bayi tabung dan sulit sekali ya kasusnya. Kemudian lihat rekam jantungnya itu hati-hati karena tadinya mau minggu depan gitu ya. Kalau kita rekaman jantungnya datar, itu kita takut juga gitu ya, sehingga itu perlu dilakukan persiapan tadi operasi emergency. Ada rekaman jantungnya udah mendatar dan itu diperkirakan dalam 3 hari janinnya akan terganggu, 2 hari atau 1 hari ke depan akan terganggu, sehingga kita harus mengambil tindakan segera. Nah ini mungkin sebentar lagi di telepon gitu ya, jam 8:30 kita akan operasi sesar, yang memang ini nilai anak yang sangat, bilang anak mahal gitu ya, sehingga ya kita harus persiapan dengan baik. Dan memang direncanakan minggu depan, tapi sudah aterem sih 37 minggu kita sudah koordinasi. Jadi mohon maaf ya, kita akhiri. Ini sudah di WA juga. Dokter kandungan itu kadang-kadang kita seperti ini. Kita nggak ada rencana tadi, tiba-tiba ada sore tadi ada telepon, kita harus memutuskan operasi emergency. Ya, operasi emergency harus dilakukan karena keadaan janin mengkhawatirkan pada ibu yang bayi tabung gitu ya, ibu yang bayi tabung dan bayi tabungnya sudah 3 kali atau 4 kali gitu ya, pernah keguguran juga dan sekarang akan dikeluarkan janinnya. Walaupun setiap pasien yang bayi tabung itu kita sudah persiapkan 32 minggu. Boleh ditanya, mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang pernah mengalami. Kita biasanya berikan pematangan paru gitu ya. Dan ini disuntik terus karena diduga ada walaupun hormon bukan antiposfolipid ya, bukan posfolipid sindrom, tetapi kita untuk prevention yang seperti ini memang dari awal diberikan obat-obat pengencer darah ya, sehingga ada jeda dari mulai suntik terakhir dan pengencer darah yang diminum itu dihentikan biasanya 1 minggu. Ini kan direncanakan minggu depan, jadi mungkin saya tadi lupa nanya kapan seperti itu dilakukan. Jadi ya yang paling penting ibu-ibu, saya berharap ibu-ibu sehat semua, jadi mudah punya anak, kualitas anaknya bagus, dan jangan lupa ketika sudah hamil kemudian punya anak itu jangan kendor, karena kualitas anak itu ditentukan dalam 1000 hari pertama. Itu betul-betul investasi yang tiada tara, Bu, investasi, bukan investasi bodong itu. Berikan gizi yang terbaik lah buat anak sampai 1000 hari ya. 2 tahun pertama itu luar biasa, 3 tahun pertama itu momen itu hilang, udah investasi kita terganggu. Juga ibu melahirkan sehat
betul-betul sehat, dan sehat itu kita harus cari, kita harus berkorban, olahraga, sayur, buah gitu kan. Saya juga memang menyadari dulu cuek-cuek aja setelah ujung-ujung ini lab nggak bagus, jadi berusaha pola hidup lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, ada kesalahan saya bicara dan hal-hal lain. Semata-mata membuat IG Live ini untuk menambah diskusi untuk menambah wawasan. Inginnya sih bisa tanya jawab interaktif langsung ya, tapi tidak memungkinkan dan tidak semua bisa terjawab gitu ya. Tetapi intinya yang tadi saya sudah baca, intinya apa? Sebagian itu sudah ada di YouTube atau di IG Live sebelumnya, dan kalau diulang lagi itu per topiknya ada gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa semoga operasi sesar anak mahal yang ini, doakan saya dan ibunya ini sudah menunggu berapa tahun, entahlah mungkin 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun saya lupa. Nah, mudah-mudahan sehat ibunya juga, karena ini betul-betul operasi yang direncanakan sore tadi. Setelah saya posting IG janjian, tiba-tiba ada hasil lab rekam jantung yang flat gitu ya, sehingga kita memutuskan untuk mengakhiri kehamilan malam ini juga. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin.